Shalom semuanya. Shalom anak Yud. Aku ajak kita untuk semua bangkit berdiri. Coba dong tepuk. Kalau sama teman kiri kanannya bilang selamat hari Sabtu. Selamat Sabtu. Oke teman-teman, boleh aku persilakan untuk duduk lagi. Siapa yang kita datang ke sini dengan rasa syukur sama Tuhan? Boleh angkat tangannya, amin. Kita percaya bahwa kasih Allah adalah kasih yang sangat mempesona kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan gak ada duanya di dunia ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita boleh tutup tangan kita, tutup mata kita bilang Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk hari-harimu ya Tuhan. Bersyukur Yesus. Oh, menyembah Engkau Tuhan. We worship you Jesus. We worship you Tuhan. Ku menyembah Engkau Allah kami, Allah yang hidup. We worship. Kami datang
apapun di dunia ini Yesus. Kami percaya Tuhan kasih-Mu melebihi apa yang kami butuhkan. Kami percaya kasih-Mu lebih dari apapun Tuhan. Sama-sama kita katakan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. We worship untuk menyembah Engkau lebih lagi Yesus. Yesus, saya percaya kasih-Mu Tuhan. Saya percaya kasih-Mu Yesus lebih dari apapun ya Tuhan di dunia ini Yesus. Yesus, kami mau buka Tuhan ibadah Yud hari ini ya Tuhan. Dengan apa adanya kami ya Tuhan, dengan apa adanya hati kami ya Tuhan yang kami bawa hari ini ya Tuhan. Engkau yang jamah setiap hati kami ya Tuhan, Engkau yang jamah kami satu persatu ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biar kami pulang dari sini tidak dengan hati yang hampa, tidak dengan hati yang kosong ya Tuhan. Biar kami bisa pulang membawa sesuatu dan kami bagikan kepada sanak saudara kami ataupun keluarga kami ya Tuhan. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Coba aku mau ajak kita untuk tos teman kiri kanan kita, Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, amin. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab siapa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Tangannya mana? Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Siapa yang percaya bahwa kita adalah Allah yang ajaib? Siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal? Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Siapa yang setia? Namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Teman-teman boleh aku silakan duduk. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib. Tuhan adalah Allah yang kekal. Aku ajak teman-teman untuk pejamkan mata. Kita ingat kasih-Nya Tuhan. Kita ada di dunia ini bukan karena kita yang dahulu milih Tuhan, tapi Tuhan yang dahulu milih kita. Ayo percaya Tuhan, rencana-Mu ajaib ya Tuhan buat setiap hati kami ya Tuhan. Ayo percaya Tuhan, rencana-Mu adalah yang terbaik.
yang di luar pikiran kami, Yesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Kami mau selalu dekat dengan Engkau, Yesus. Ku ingin selalu dekat. Seruan hati kami ya Tuhan, kami mau terus dekat dengan-Mu Yesus. Worship you, Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mendengar-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Oh, we worship you, Jesus. Kami memilih Kau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal, Allah kami worship you, Jesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian. Aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita bilang, Tuhan, Kau tidak akan tergantikan dengan apapun di dunia ini, Yesus. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling
mujizat. Ini kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Oh, we worship you. Layakan kami Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Engkau yang layakan kami. La 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 la. Oh, we worship you. Kau lihat hati anak-anak ini ya Tuhan. Kau lihat hati kami Yesus. Kau lihat hati kami, kedalaman hati kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami Yesus. Kami mau datang kepadamu apa adanya. We worship you, we worship you, we worship you Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Ku mau hidup kami Tuhan, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ini hidup kami Tuhan, Engkau yang layakan Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Aku mau teman-teman, aku mau kita semua kita nyanyiin lagu ini dari dalam hati kita. Kita bilang Tuhan, ini hati aku Tuhan, ini hidup aku Yesus. Engkau yang layakan setiap kami Tuhan. Walaupun kami penuh dosa ya Tuhan, kami percaya Engkau yang mengampuni Tuhan. Kami percaya Engkau yang melayakan setiap dari kami Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu,
Sama-sama katakan, ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Tutup matamu sama-sama, yuk angkat tanganmu. Ku membawa, hanya ini Tuhan, hanya Engkau di hidup. Katakan, Yesusku, Yesus, Kau terindah Tuhan, Kau selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembah. Katakan, untuk Yesusku, untuk Yesusku, terindah Tuhan, selamanya ku menyembah-Mu. Panggil namanya, Yesus. Kami membawa hati kami Tuhan kepadamu. Kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Saat ini kami datang untuk bersekutu, memandang keindahan Tuhan, menaikkan syukur kami atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang gak pernah lelah sama kami, Tuhan yang gak pernah nyerah sama kami, Tuhan yang memberikan nyawanya untuk setiap kami. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kamu dengar firman-Mu Tuhan, biar Kau yang berbicara untuk setiap kami di hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyentuh hati kami, menyentuh pemikiran kami, menyentuh seluruh hidup kami. Agar hidup kami boleh berubah. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan Tuhan, justru ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, senang berjumpa dengan teman-teman sore hari ini. Wow. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk tim worship kita hari ini. Luar biasa, mereka sudah berjerih lelah. Mereka sudah memberikan yang terbaik untuk sama-sama kita bawa untuk masuk di dalam firman Tuhan. Teman-teman, harusnya minggu ini yang khotbah adalah KWMP ya. Jadi saya dengan KWMP akhirnya karena KWMP berhalangan, akhirnya saya dan KWMP tukar jadwal yang harusnya saya khotbah di minggu depan. Tapi saya khotbah hari ini. Nah, saya berharap teman-teman nggak kecewa gitu. Ya kalau lihat dari saya 11-12 kayak KWMP lah. Cuma bedanya saya kelamaan dijemur aja teman-teman ya. Dia lebih kurus, saya lebih gemuk karena lama dijemur. Dia lebih putih, saya lebih ya sawo matang lah. Makasih untuk penghiburan yang diberikan ya. Oke, sesuai dengan kulit saya hari ini saya bawa firman Tuhan. Judulnya adalah The Dark Side teman-teman. Oke, teman-teman saya berikan judul hari ini adalah The Dark Side. Dalam sebuah ilmu psikologis, teman-teman, ilmu psikologi teman-teman ada sebuah teori, di next slide. Teori behaviorisme, teori ini, oh ini serangan teman-teman. Jadi mari kita angkat tangan kita sama-sama gitu. Oke, teori behaviorisme ini berbicara seperti ini teman-teman. Manusia adalah makhluk reaktif karena perilakunya dibentuk melalui interaksi antara stimulus dari lingkungan dan respon yang diberikan. Sekali lagi teori ini ngomong gini, manusia adalah makhluk reaktif karena perilakunya dibentuk melalui interaksi antara stimulus dari lingkungan dan respon yang diberikan. Maksudnya adalah manusia juga bisa dikatakan adalah makhluk yang hidupnya itu dibentuk dari sebuah yang namanya lingkungan. Manusia dibentuk dari lingkungan, dari keadaan, sehingga lingkungan dan keadaan itu akan membuat manusia mengambil satu respon perbuatan yang akan dia lakukan. Nah,
Kira-kira benar gak omongan ini? Ada satu ilmu juga yang mempelajari manusia itu manusia behavior, manusia yang dibangun setiap hari dia lakukan sama aja. Berulang contoh nih, bangun pagi ngapain biasanya? Ya di gereja ngomongnya doa lah ya. Ya itu mah tahu-tahu sama-sama tahu ya. Biasanya bangun lihat handphone kan? Yang ada yang saya hargai kejujuran gitu ya. Ada yang buka handphone, mungkin abis buka handphone mulai bangun. Kalau yang kerja biasanya mulai bikin kopi, cari sarapan atau apapun, bikin teh dan lain-lain. Dia mulai kerja jam segini, pulang jam segini. Malamnya melakukan hal yang sama sebelum tidur, begini, lalu tidur. Besoknya biasanya sama terus tuh. Pengulangan terus, berulang. Makanya manusia itu kalau ada satu perubahan, makanya sekarang ada banyak perubahan namanya 10, 6, 3 atau itulah. Mulai gak pegang handphone, mulai 3 jam sebelum tidur gak makan. Mulai polanya mulai dibentuk nih, karena manusia itu dibentuk perilakunya setiap hari itu kayak lingkaran. Rutinitas, begitu lagi. Dan manusia salah satunya adalah makhluk yang reaktif. Ketika ada lingkungan, ketika ada sesuatu yang menstimulus dia, itu menjadi dasar dalam melakukan segala sesuatu teman-teman. Contohnya misalnya kalau lingkungannya biasanya sering ngomong kotor, biasanya dia akan terbentuk untuk ngomong kotor. Entah itu sengaja atau tidak. Kalau lingkungannya biasa dibangun dengan orang-orang yang isinya negative thinking, saat dia keluar dari lingkungan yang baru, dia pasti biasanya negative thinking. Karena hampir hidupnya dia dibangun dari namanya lingkungan dan interaksi yang berada. Nah teman-teman, sayang banget saya nggak bisa ya. Hancur, segenap hatiku lulu lantah. Kirim PDF ya? Ada di handphonenya Romat ya? Oke teman-teman, nah. Sebentar ya. Ini kecil banget. Ya saya tulis kayak gini, manusia, ini tandanya saya habis nikah beli iPad ya. Makasih. Iya, ya gak apa-apa kan curhat dulu kan misalnya gitu kan. Ya emang saya butuh iPad yang gede banget, mungkin TV kali ya boleh dibawa nanti ya. Ya jadi saya tulis gini, manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, biasanya manusia itu terdiri dari namanya kehendak, ada akal budi, ada perasaan. Dan akhirnya ketiga hal ini yang melatar belakangi untuk melakukan yang namanya sebuah perbuatan teman-teman. Suka atau tidak suka, biasanya perbuatan kita ini didasari dengan kehendak kita, akal budi kita, perasaan kita. Contohnya kalau cewek-cewek lagi gak mood, pasti dia gak mood ngelakuin apa-apa. Ke sekolah tadinya riang, tiba-tiba diam, kenapa? Gue lagi gak mood aja. Gak mood. Kalau cowok-cowok lagi banyak pikiran, perbuatannya biasanya negatif, lagi diam aja gak bisa diganggu apa-apa, pengen sendiri, karena ada sesuatu yang akhirnya membuat dia untuk reaktif, untuk merespon, untuk melakukan sesuatu. Ngerti ya sampai sini ya? Sampai sini ngerti? Kalau ngerti ganggukin kepala, kalau gak ngerti gelengin kepala. Oke ngerti, makasih. Tadi saya lagi fitting jas ya kan, terus yang tukang fitting saya ini tahu saya pendeta. Terus dia bilang gini, apa sih kesulitannya kalau khotbah? Saya bilang ada, jemaat diem. Saya tuh gak tahu dia ngerti atau enggak. Diem, flat gitu kan. Kalau ngangguk-ngangguk, itu antara ngerti atau cepetan selesai gitu ya. Gitu kan, jadi ngangguk-ngangguk jangan merasa membantu saya, tapi cukup membantu juga gitu ya. Saya bilang kalau lagi gak respon, aduh susah banget. Tapi saya bilang itu gak di gereja saya. Amin. Itu di gereja luar, tapi lagi duduk di sini. Gitu ya, enggak teman, bercanda ya teman-teman. Saya cuma ngomong gitu sama dia. Ya memang pada dasarnya itu yang susah, tapi it's okay. Nah teman-teman, jadi ngerti sampai sini, perbuatan yang kita lakukan itu ada dasarnya. Pasti didasari oleh segala sesuatu. Makanya dalam ilmu parenting, banyak sekali dari kecil ya tolong, tadi kan lagi bahas-bahas ya. Gimana dari kecil kalau ngomong kasar atau ngebentak-bentak, biasanya akan terbentuk di masa-masa golden age itu. Gitu. Kalau engkau biasa ngajarin mereka, saya pernah jadi guru, saya akan bisa ngelihat perilaku mereka sehari-hari di sekolah kayak apa. Nah biasanya saya akan tahu pola didik di rumahnya kayak apa. Karena apa yang diterapkan itu yang akan dia tunjukkan dimanapun dia berada. Kalau lingkungannya lingkungan yang gak beres, orang tuanya emosional, anak ini akan terbentuk emosional. Nah itulah manusia. Manusia itu diciptakan dengan akal budi dan kepintaran yang begitu luar biasa. Tapi karena ada yang namanya dosa yang mempengaruhi manusia, sehingga dosa itu menjadi salah satu motivasi dia untuk melakukan sesuatu. Perbuatannya dihasilkan dari kehendak dia, akal budi, perasaan dia, dan lingkungan yang diciptakan di sekelilingnya. Makanya ada yang ngomong pergaulan yang buruk merusak
Kebiasaan baik, saya balik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena kalau pergaulanmu buruk, kau akan terbentuk seperti itu. Pola pikirmu, coba deh main deh sama orang yang negatif thinking. Responmu pasti sering negatif. Coba deh main sama orang yang ngomongnya kasar. Kamu alim, sealimnya misal saya alim banget gitu. Main sama orang yang tiap hari anjay, anjay, anjay gitu. Anjay ngikut. Karena apa? Terbentuk. Sering. Main deh sama yang suka klepto. Besok apa sih rasanya? Ngikutin. Nah bukan karena apa ya? Bukan karena ya jadi kok ngikut-ikutan kan kita harus punya yang namanya apa? Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan banyak orang, bukan. Tetapi teman-teman harus sadar hari ini bahwa kehendak, akal budi, perasaanmu akan menentukan perbuatanmu teman-teman. Nah perbuatan yang kita lakukan didasari dari cara kita respon setiap keadaan dan perasaan. Nah perbuatan yang kita lakukan ada perbuatan baik sama perbuatan yang buruk, setuju? Setuju ya? Gak semuanya perbuatan baik semua. Kalau di surga, kalau di gereja semuanya, ku membawa hati, kesandung dikit, puji Tuhan. Inilah, wah keluar gereja kesal dikit, pip, kucing lu, kucing meong gitu ya kan. Iya, perbuatan baik ada perbuatan buruk. Tetapi suka atau tidak teman-teman, di dalam hidup manusia yang menjadi perbuatan buruk itu didasari oleh apa sih? Saya mencatatnya tentang setiap manusia itu punya yang namanya dark side. Gak tahu suka atau tidak, sadar atau tidak. Setiap manusia itu punya yang namanya sisi kelam di hidupnya dia. Yang dibentuk. Sisi kelam ini saya katakan sebagai monster dalam diri manusia. Bukan monster tuh tiba-tiba dalam dirinya jadi psycho ya, saya monster gitu. Bukan kalau ngomong tiba-tiba mau ngelakuin ini yang baik ngomong jangan ambil. Yang buruk ngomong ambil. Itu pasti monster. Saya tangking dalam nama Yesus, monster dalam diri keluar. Enggak, bukan itu. Monster dalam diri manusia ini adalah sisi gelap manusia yang terdiri bukan dari perbuatan-perbuatan itu, tapi monster dalam diri ini terdiri dari trauma, kekecewaan, dan dendam. Dan dark side ini adalah sebuah area di mana kita menjaganya supaya orang gak nyentuh hal itu. Kita tutupin dengan sedemikian rupa. Ngerti sampai sini? Dark side ini, monster dalam diri ini dibentuk dari trauma, kekecewaan, dan dendam. Tadi sempat dibahas, Kak Rahmat bilang gini, semakin kita benci orang tua kita, semakin yang kita lakukan adalah sama seperti orang tua kita. Ya, benar. Karena di dalam dirinya dia ada kecewa, ada trauma. Dan ini secara gak sadar, ini adalah sisi gelap manusia. Dan jangan sedih, hampir semua orang punya sisi ini, termasuk saya. Saya juga punya sisi gelap di dalam diri saya yang saya kunci, yang saya tutup rapat-rapat, yang saya tutup, saya blok supaya orang gak tahu di mana orang gak bisa nyentuh sisi gelap saya. Nih, monster dalam diri ini dari trauma, kecewa, dan dendam. Teman-teman, monster ini bukan perbuatan pornografi, bukan perbuatan mencuri, klepto yang mengikat, bukan. Perbuatan dosa itu mengikat, tetapi dendam, trauma, kecewa ini ngikat. Ngikat diri kita dan membentuk diri kita seperti apa kalau kita nggak menyadarinya teman-teman. Teman-teman, ada satu tokoh game yang film yang saya suka. Next. Nah, ada yang tahu? Batman. Saya suka banget Batman. Senang banget Dark Knight namanya ya gak sih? Tapi Batman ini ceritanya gimana? Ada seorang muda, kaya, ganteng namanya Bruce Wayne seperti saya. Gitu ya. Makasih yang ngangguk-ngangguk ya. Terima kasih gitu. Bruce Wayne sebelum dia jadi Batman, apa yang terjadi sama dia? Ada yang tahu? Iya kaya, benar. Gak salah, benar, kaya. Apa? Ada yang tahu? Apa? Orang tuanya dibunuh. Orang tuanya dibunuh di mata dia kan? Hal itu yang akhirnya mendasari dia untuk akhirnya menjadi vigilante. Jadi main hakim sendiri, jadi pahlawan yang sebenarnya menghukum dengan maunya dia sendiri. Makanya Batman juga dibenci sama polisi pada saat itu. Vigilante atau yang namanya main hakim sendiri. Batman dibentuk dari rasa trauma itu. Rasa trauma, dia ketemu kelelawar, apalah gitulah tiba-tiba dengan uang, dia jadi Batman. Bukan cuma banyak superhero. Yang kita pikir, wih keren juga ya. Nanti, gue kalau punya uang, orang yang nyakitin gue, bakal gue ratain nanti. Tunggu nanti ya.
Tunggu nanti. Nah itu bibit-bibitnya tuh. Itu kekecewaan tuh. Nanti ya Pak, kalau gue gede, gue taruh lu di panti jompo. Itu bibit-bibit itu. Itu tuh. Ketika dipukul dulu kan, saya juga pernah dipukul orang tua. Terakhir saya dipukul mama saya dulu mah takut, Pak, nangis saya. Bayangin badan saya udah gede, SMA saya dipukul. Pak, sapu tuh patah. Saya bilang gini, pukul lagi, cari. Mau yang mana? Kalau tadi ada yang nangkep kan? Nangkis kan? Saya enggak, dipukul, berpak, pukul lagi. Mana? Cari, nih. Yuk, yang mana? Gitu. Dari situ tuh ada bibit-bibit tuh. Itu dari film. Next. Nah, ada berita juga nih. Ini seorang nenek di Cianjur kalau nggak salah, disangka nyulik. Neneknya umur berapa? 76 tahun. Dan akhirnya dia mati, dia aniaya warga. Jadi ceritanya nenek ini susah mau nanjak gitu. Nah susah mau jalan, dia minta tolong anak kecil atau apa, akhirnya dia sangka nyulik. Dia sangka dia mau nyulik anak ini dan akhirnya dia dipukulin. Nenek 74 tahun. Dasarnya apa? Si orang yang mukul ini mikir, oh dia mau nyulik nih. Wah pencuri nih, wah penculik nih. Gak usah nunggu polisi lah, gue udah gak percaya dah. Timbul dari lingkungan dia. Responnya apa? Dia pukulin. Harusnya kita mikir 74 tahun kita mau pukulin. 76. Makasih, saya korting 74. Makasih lo nek, lu gue korting. 76 tahun, lu mau mukulin nenek-nenek. Tega lu. Tega. Misal Noel ada 76 tahun. Nenek gue gapar lo gitu. Lu tega gak? Gak tega kan? Lu tega gak? Saya mau nyebrang. Selengkat lu. Gak mungkin kan? Mikir, wah ini pasti nih. Mau nyopet nih. Nenek-nenek nih kan. Gue selengkat, gitu kan. Gak mungkin dong. Bayangin apa yang mendasari seorang pemuda mukulin dia 76 tahun. Pasti ada sesuatu dalam dirinya dia, motivasinya. Nanti mungkin ngomongnya emang dasar tuh anak sakit jiwa aja. Oke, anggaplah dia sakit mental. Kenapa dia sakit mental? Pasti ada sesuatu dalam dirinya dia. Respon yang keluar dari lingkungannya dia. Yang dia baca, yang dia tonton, yang dia lihat. Sampai akhirnya kita susah ya mau buat baik. Pernah mikir gak sih kalau orang di pinggir jalan berhentiin kita, pikiran kita apa malam-malam? Begal nih. Padahal motornya mogok. Bener gak? Sampai suatu saat, kemarin saya nganterin Chris pulang ke apartemen. Gitu ya. Diberhentiin sama kakek-kakek. Enggak, bukan kakek-kakek, udah tua ya. Terus dia ngomong, apa sih dia manggil ya? Hey gitu, hey. Gue lagi lewat nih, dia hey gue bingung dong. Ini ngapain gue? Gue lewat aja nih gitu. Gue pikir, tuh orang nanya kali ya. Nanya gak ya? Tapi kan ngambukin begal lah ya di apartemen dia ngebegal gue gitu, ada satpam gitu kan. Tapi mulai mikir kayak, nyesel dalam diri gue. Gue mulai nyesel kayak, kenapa gue gak berhenti ya? Harusnya gue berhenti dulu ya. Saking kayak, gue ngeri gitu diberhentiin sama orang siapa gitu, gue gak tahu dia teriak hey. Kalau mau nanya mas, kan gue berhenti ya? Iya mas gitu kan. Dia hey, pikir gue dia sangka gue Gojek atau dia apa gitu. Nah responnya karena banyak yang kita baca, banyak yang kita dengar. Kita pikir kayak orang chat kasih link nikah aja mikirnya apa? Scam nih. Link nikah gitu. Enggak, saya emang enggak aman gitu. Scam gitu. Padahal dia ngasih link nikah gitu. Nah hal ini yang meresponi seseorang. Nah teman-teman ada lagi next. Nah ini lagi Alkitab ya teman-teman. Yakub dan Esau, tahu ceritanya? Firman Tuhan ngomong gini di dalam Kejadian 27 ayat 41. Itu ada tulisannya. Saya bacakan buat teman-teman. Esau menaruh apa? Dendam. Kenapa dia dendam sama Yakub? Karena berkatnya diambil, ditipu, diambil. Tapi sebelumnya Esau sudah jual ke Yakub dengan semangkok kacang merah, ya kan benar kan? Nah, dia dendam kepada Yakub karena waktu itu dia ngomong sama bapaknya, "Pak, Abah," ya kan. "Adakah berkat yang lain?" Enggak ada. Berkat hak kesulungan ini satu-satu yang kuberikan. Dia marah, dia benci, dia dendam. Lalu dia ngomong gini, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Padahal dia udah jual tuh. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Secara gak langsung dia ngomong gini, entar lagi bapak gue mati dah pokoknya. Saat bapak gue mati, dia ngomong apa? Gue akan bunuh Yakub. Dendam itu ada di hatinya, walaupun endingnya Esau tidak membunuh Yakub. Endingnya tidak. Puji Tuhannya enggak. Tetapi
Artinya dari cerita ini Esau pun punya sisi gelap, dia punya monster dalam dirinya, dendam itu yang dia simpen. Nanti kalau bapak gue mati, gue bunuh lu Yakub. Nah bahayanya kalau kita mulai mikir gitu, nanti kalau bapak gue mati, adek gue telantarin. Nanti nih kalau gue udah kaya, orang yang remehin gue injek-injek kalau perlu. Nanti nih kalau gue punya uang, kira-kira pemikiran itu benar apa enggak teman-teman? Jelas enggak. Nah suka ada omongan yang ngomong gini, kalau lu jahat sama gue bakal baik sama lu kayak malaikat. Kalau lu baik sama gue akan baik sama lu seperti malaikat. Kalau lu jahat sama gue akan 10 kali lebih jahat seperti iblis. Jahat banget, omongan dunia kan. Tapi kan Tuhan ngomong gak kayak gitu, benar kan? Nah teman-teman, Esau ini punya yang namanya sisi gelap. Dan di toko Alkitab banyak sekali mereka punya namanya sisi gelap yang mereka simpan, yang mereka jaga, mereka tutup teman-teman. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita juga pasti punya sebuah area gelap atau kelam yang kita jaga. Apa itu? Biar teman-teman sekarang mikir, taruh, apa ya sisi gelap gue? Apa ya kira-kira yang ada di hati gue yang orang gak tahu dan itu aku jaga dengan rapat. Sekali lagi ini bukan tentang dosa pornografi, bukan. Tetapi ini tentang sesuatu di dalam dirinya. Firman Tuhan sampai next. Roma 7 ayat 18 sampai 20 teman-teman. Saya baca ayat 18, teman-teman ayat 19 ya. 20 kita sama-sama. Roma 7 ayat 18 sampai 20, ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Teman-teman, apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Yaitu yang berbuat. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Memang asal muasalnya manusia, naturnya adalah dosa. Sekalipun kita sudah ditebus, natur manusia ada yang namanya daging manusia. Masih dipengaruhi oleh daging itu. Sehingga seringkali kita bermaksud berbuat baik, tapi yang kita lakukan malah seringkali jahat. Kita udah mencoba nih mau jadi lebih baik nih, kita try hard struggle untuk berbuat baik, tapi seringkali yang kita lakukan malah jahat. Kenapa? Ada sisi gelap yang belum selesai teman-teman. Ada motivasi yang salah yang belum selesai di hatinya teman-teman. Kalau teman-teman ngomong hatinya itu apa, di mana sih letak hati itu? Hati itu letaknya di sini teman-teman. Di pikiran. Di dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu yang lain, kalau hati itu mungkin hati yang dimaksud di Alkitab ini bukan hati beda, hati yang di dalam anatomi tubuh manusia, hatinya itu bukan. Nggak ada kan orang sakit hati, aduh sakit hati nih gue. Soalnya di sini, padahal di sini jantung teman-teman kan. Aduh sakit banget terus hati gue nih. Nah, padahal hati letaknya nggak di sini. Di mana hati letaknya? Enggak, bukan. Secara anatomi tubuh manusia. Liver. Ya. Kanan. Maaf ya, saya bukan anak IPA nih, mohon maaf ya. Saya anak akuntansi angkat tangan. Oke, makasih. Di hati nih. Ya kan? Gak ada kan, aduh kayak gue putus sama pacar gue, hati gue sakit banget nih. Lu sakit hati apa lambung lu gitu kan. Iya, tapi dalam analogi Alkitab maksudnya adalah hati itu ini kepala. Sumbernya otak manusia. Otak manusia ini sumber kehidupan. Ini sumbernya nih. Dendam, benci semua ini. Ketika otaknya naruh dendam dia ngeliat orang, gue benci sama Israel nih. Dendam nih, yang gue perbuat ya dari otak gue akhirnya gue dendam sama Israel, gue akan berbuat yang jahat sama dia. Dari otak. Dari otak ini nih, otak ini yang akhirnya seringkali makanya menguasai manusia. Makanya kalau otak masih hidup, manusia bisa koma. Ya kan, koma selama otaknya masih hidup, masih bekerja. Tapi saat otaknya mati, manusia pasti mati. Selain jantung ya, jantung juga sama. Tapi otak juga termasuk sumber. Nah teman-teman, ayat perikop yang saya ayat perikop yang saya bawa ini adalah tentang namanya hukum Taurat teman-teman. Nah that's why kenapa Tuhan tahu manusia telah jatuh dalam dosa, waktu itu akhirnya manusia perlu sesuatu untuk supaya manusia itu dikasih pagar, namanya ada hukum Taurat. Hukum Taurat ini sebenarnya hukum yang kudus, tetapi hukum ini gak bisa ngerubah natur manusia. Karena hukum Taurat ini ada 10 hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10, kalau engkau gagal ngelakuin satu artinya engkau gagal. Nah hukum Taurat ini sebenarnya adalah standar Allah untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa. Lu dosa. That's why makanya ayat ini berikutnya adalah ada seseorang yang kau butuhkan supaya hidupmu berubah. Bukan hukum Taurat. Nah hukum Taurat itu seperti agama yang ngejaga kita moral etika kita teman-teman.
Makanya saya mau katakan bahwa Kristen itu bukan sekedar agama. Kalau hanya sekedar agama, agama tuh gak bisa ngerubah manusia teman-teman. Itu cuma ngejagain. Kayak hukum yang ngejagain kita. Oh gak boleh ya karena dosa ya, oke. Karena agama kita tahu, oke gini gak boleh dosa. Oh kawin sesama saudara tuh gak boleh, incest itu gak boleh. Gitu, karena dia dosa. Tambah lagi, karena dia merusak ini dan ini segala macam. Tambah lagi. Tapi bukan ini yang bisa ngerubah manusia. Manusia semakin diatur, semakin memberontak. Makanya jangan heran kakak-kakak rohani kalau ngomong sama adiknya, udah ngomong A, B, jangan ya gini-gini, masih aja. Makanya perlu didoain. Makanya percuma kalau kayak misalnya kalian ngomong sama orang tua ya. Ya kan, tadi kan sudah dibahas, itu thank you banget loh pembahasan tadi kayak, maksudnya susah banget ngomong sama orang tua, susah banget. Butuh waktu akhirnya kau nih 14 tahun dan lain-lain. Nah akhirnya yang berubah apa? Bukan orang tuanya yang berubah, siapa yang berubah? Kita yang berubah ternyata. Kenapa? Akhirnya karena Yesus yang berubah kita teman-teman. Nah natur manusia itu dosa, makanya semakin engkau bersikeras untuk merubah orang, susah teman-teman, gak bisa. Nah bagaimana cara kita bisa mengalahkan sisi gelap dan monster dalam diri kita? Next. Yang pertama teman-teman realize, menyadari. Nah menyadari sisi gelap kita teman-teman di dalam Efesus 5 ayat 11. Firman Tuhan ngomong gini, janganlah turut mengambil bagian dalam apa? Perbuatan apa? Kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan. Next. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang teman-teman. Nah teman-teman kata telanjangi ini pakai kata elenko yang artinya diakui. Nah bukan berarti ada sisi gelap nih langsung datang. Justru gue mau cerita sisi gelap gue Misro. Dia ceritain semua sisi gelapnya. Justru ember. Bukan justru ini baik-baik saja ini contoh. Bukan berarti pulang itu. Noel gue mau cerita sisi gelap gue Noel. Gue begini. Bukan. Mengakui sisi gelapmu sama orang-orang yang kau percayai. Setuju? Sama kakak rohanimu yang mulutnya bukan ember. Setuju? Kakak rohani harus menjaga hidupnya mulutnya dengan baik-baik. Dikunci. Jangan jadiin contoh. Contoh ya, lagi khotbah nih, kan ada curhat nih. Misalnya Tasya curhat sama gue kan ya. Kok Daniel begini, gini. Oke, sip. Tiba-tiba gue khotbah. Ada teman-teman. Gak sebut nama sih. Ada sebuah kisah teman-teman. Tapi sama tuh ceritanya tuh. Tasya kira-kira gimana? Tasya yang mana ya? Ya Tasya mana aja deh. Bahaya kan? Bete kan pasti kan? Nah maksudnya gini, telanjangilah, carilah, elenko, akuilah apa sisi gelapmu hari ini teman-teman. Apa teman-teman? Coba ada gak sisi gelapmu dalam hati? Akuilah, selesain gak perlu sekarang, gak usah chat CV sekarang langsung Ci gue mau ngakui. Enggak. Entar saat udah pulang, lagi di jalan mikir apa ya sisi gelap gue. Mapping. Mulai mapping hari ini, kenapa kok aku tuh lagi struggle banget sama diri aku untuk jadi lebih baik. Lagi struggle diriku untuk gak ngelakuin yang jahat. Aku lagi struggle sama pola pikir aku, gimana sih aku bisa mengasihi orang tuaku. Gimana aku bisa menyayangi orang tuaku. Aku bisa baik-baik sama adekku. Coba di mapping di hati lo. Jangan-jangan lo ada kecewa sama adik lo. Jangan-jangan lo ada kecewa sama orang tua lo. Nah ini yang harus kalian mapping saat ini. Ketika kalian sudah tahu, oh rupanya saya tahu nih. Saya ini kecewa dan dendam. Berani akui teman-teman. Susah ya? Susah enggak? Berani mengakui sisi terkelam. Dalam hidup lu bisa enggak? Itu susah banget. Butuh keberanian. Kalau engkau mau berubah, akui itu. Berani akui, carilah orang yang bisa kau percaya teman-teman. Saya hidup untuk mengakui saya udah kepahitan sama orang tua saya itu lama. Susah teman-teman. Sama papa saya terutama. Untuk mengakuinya akhirnya saya bisa. Ya udahlah, inilah bapak gue. Gue bisa terima dia dengan apa adanya dia. Itu lama teman-teman. Gak peduli saya udah WL, udah pelayanan, saya udah pelayanan kayak nari, lompat sampai plafon, saya semangat segala macam. Percuma teman-teman. Atraksi bulat kayak muter salto di gereja gitu teman-teman. Tetap aja kalau saya belum beresin hati saya masih ada di hati saya. Akhirnya ketemu orang tua, ketemu yang lain kau benci. Dan termasuk trauma sama pacar. Trauma disakitin cowok. Trauma, kenapa Hans yang dipegang disakitin cowok? Hans pernah disakitin cowok? Enggak ya Hans ya, baik-baik saja kan Hans ya? Nah iya. Bahkan pernah ngeliat orang yang tadinya suka lawan jenis tapi jadi sesama jenis? Kalian bisa gitu.
Tapi pasti ada dasarnya, nggak langsung kita bilang, oh mungkin karena hormon A, hormon B, saya lebih gede gini. Bullshit lah. Salah satunya pasti ada trauma. Gak mungkin gak. Akhirnya dia gak nyaman sama cowok. Dia pilih cewek. Yang cowok, kayaknya gue cewek semuanya sama aja. Gantian kan gue cowok. Cewek semuanya sama aja. Kalau gak matre, gak bisa nerima gue apa adanya. Sama cowok itu ada 2 kok. Kalau gak homo bajingan. Sorry, ada yang ketiga. Ada Kober nih yang ketiga, saya yang ketiga, Rohmat yang ketiga, kamu ketiga kan, ketiga. Yang benar-benar cowok, gentle, enak aja. Siapa bilang buaya itu, cowok itu buaya tidak setia? Buaya hewan paling setia, betul? Tapi kamu bukan buaya, gitu kan. Kita manusia, gitu kan. Ya kan, ngomongnya kayak gitu kan. No, itu pasti ada traumanya, pasti ada sesuatu dalam diri dia yang akhirnya dia nggak sadar, akhirnya dia ngelakuin itu. Dia gak sadar, karena ada sesuatu yang di hati dia. Bahkan ada orang yang mungkin gue takut deh, gue sempat. Takut nikah. Karena orang tua cerai dari TK. Takut. Ntar kalau gue nikah, gue cerai, gimana ya? Akhirnya ketakutan, gak nikah terus. Sakit, itu area di hati kamu yang harus diselesaikan. Dan harus diakui, carilah kakak-kakak rohani hari ini. Cari kakak rohani yang bisa dipercaya. Cerita, ngomong, Kak saya mau cerita. Nah kakak rohani di sini saya percaya mulutnya gak ember semua. Baik-baik semua. Kalau kamu gak berani cerita, ya kau akan simpan tuh terus-terusan. Yang kedua, yang pertama realize, sadari. Yang kedua, belum, cepat amat. Belum mau selesai saya loh, suruh pulang aja loh. Sabarlah, bentar nih nasi bebek juga udah nanti saya nih. Yang kedua, wake up. Goyangin kanan kiri, wake up. Ya, wake up no. Wake up Jisrael. Ayo sekali lagi bilang wake up. Wake up, bangun ya kan. Ya biar kayak yang tadi kayak kenapa gitu. Rupanya wake up dia karena dia udah ngantuk. Udah gini. Halo ya. Pas wake up kenapa gitu ya. Wake up yang kedua adalah bangun dari kegelapan. Firman Tuhan ngomong gini dalam lanjutannya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus yang akan percaya atas kamu. Bangun ini, nah termasuk akhirnya saya juga mencatat kalimat ayat yang suka dipakai oleh banyak orang. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Karena apa? Tetapi, nah ini alam, ya kan sering kan? Ya kalau memang roh itu tahu, roh penurut, daging itu lemah, yang kau harus kasih makan bukan dagingnya tapi rohnya. Biar roh itu jadi kuat dan akhirnya dagingmu ditekan. Wake up, bangun kau tahu ini salah gue, oke gue tahu, jangan, ya udahlah emang aku orangnya kayak gitu, terima aja dengan traumaku. Aku emang orangnya penuh dengan mental health, aku terganggu gitu. Ya terima aja, aku bipolar. Enggak gitu, lu salah, ngaco lu namanya. Gitu, emang ya gue emang gini, bukan cuma masalah mental, emosi negatif. Nah sekarang lihat, tau gak, emosi negatif gue emang kayak gini. Gue pendem, tiba-tiba meledak, duar. Saya punya satu kebiasaan buruk itu kalau marah, saya gak bakal mukul orang, tapi saya lebih berusaha untuk gak mukul orang, tapi saya berusaha mukul barang. Nah ini contohnya, mukul kaca. Marah sama orang tua. Ya satu sih, yang satunya tawuran sih. Ya itu adalah di sini. Ya itu salah satunya. Saya lebih gokil lagi. Saya bilang gini, lu boleh bandel tapi jangan bodoh. Udah bodoh, bandel plus lu. Lu boleh bandel tapi pinter. Ya kan, biar kalau lu tawuran guru gak ada yang percaya kan. Gue marah sama orang tua, gue pukul kaca, wah bupang, berdarah kan. Ya kan berdarah ya kan, gue kalau berdarah gitu kan, gak mungkin orang tua gue setuju kan, paling gue syukur lu rasain gitu kan. Gue udah pukul, marah, wah bang, gue pecah kacanya tutup. Emosi negatif yang ada dalam diri gue tahan. Gak kuat, gue harus lampiasin sama sesuatu nih. Jadi cowok-cowok jangan merasa bahwa gue mah gak pernah kok mukul cewek, mukul cowok. Gue kalau marah mukul benda, sama aja lu lagi sakit namanya. Lu harus berubah nih, lu harus atur nih, lu harus perbaikin emosi negatif itu. Mulai gak nyaman gitu ya, harusnya kayak aduh gue gitu kok. Gue tahan, ada barang gue tendang, bang.
Gue pukul, bang. Awalnya benda, kalau nggak diatasin lama-lama mukul orang. Kalau nikah, ngeliat istri gitu kan kalau ketemu istri nanti nikah kan 4L. Lo lagi ya kan. Ya kalau dulu kan lagi berantem gue bisa pulang bisa ngebut. Kampret gitu kan. Ya dulu gitu kan ya. Itu saya bukan kalian gitu kan. Pukul jalan, wah kaca spion dipukul bang gitu kan ya. Di jalan kan suka ada yang teriak gitu kan. Kalau sekarang dengar lagu rohani nangis kan. Kalau dulu gitu kan. Itu emosi negatif, itu monster dalam diri kalian yang harus kalian atasi. Dan hari ini kalian harus bangun. Kalau kau tahu bahwa rohmu lemah, rohmu itu penurut, dagingmu yang lebih lemah gampang jatuh dalam dosa yang kau makan, yang kau kasih makan tuh rohnya, firman Tuhan. Makanya kalau kau lagi marah, diem dulu, tahan dulu, denger lagu rohani kek, baca Alkitab kek, baca firman gitu, biasain, jangan lampiasin. Susah tuh. Jangan malah dengernya lagu suga gitu. Ya itulah. Nonton nih drakor boleh nonton, gue juga nonton drakor gitu kan. Nonton nih drakor gitu kan, tambah nangis. Apalagi Love Tangle itulah nangis gitu, sedih gitu. Baca Alkitab, kasih makan tuh rohnya nih kasih makan teman-teman. Nah itu emosi negatif mulai belajar tahan teman-teman. Ya kalau udah mukul kaca, untungnya apa teman-teman? Emosinya enak ya. Lepas gitu, rilis, wah gitu. Tapi tangan lu berdarah, terus jadi bekas. Jadi tangan lu gak kudus lagi, gak putih lagi gitu, cacat gitu kan. Ya jadi kayak gitu. Bahkan saya gak tahu mungkin ada kaca yang masih masuk dalam tangan saya gitu, kadang-kadang suka sakit gitu. Jangan suruh saya ke dokter ya, saya takut. Terus kadang-kadang suka ngilu gitu teman-teman. Hasilnya apa? Ngerusak diri sendiri kok. Karena itu wake up, bangun. Akui apa kesalahanmu, akui apa sisi gelapmu, dan kasih makan roh kamu. Firman itu siang dan malam teman-teman. Doa, Tuhan tolong saya. Agar hidupmu bisa lebih kuat lagi. Yang ketiga, coming to the truth. Datang kepada sang kebenaran. Firman Tuhan ngomong ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, untuk mengerti kehendak Tuhan ini, kau harus datang pada kebenaran. Karena ketika kau datang pada kebenaran, justru kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kakak rohanimu gak bisa merdekain kamu. Abis kamu akuin, abis kamu mulai bangun dengan firman Tuhan, jangan terus-terusan berpegang sama kakak rohani kamu, salah. Kakak rohanimu yang akan membawa kamu untuk berpegang sama Tuhan. Dan kamu yang harus berpegang sama Tuhan. Bukan lagi kesel, lagi galau langsung hubungin kakak rohani, bukan. Tapi datang sama Tuhan. Biar kamu ngerti kehendak Tuhan tuh apa. Tuhan mau apa sih saya di keluarga ini? Tuhan mau apa sih kok papa saya kayak gini? Tuhan tuh mau apa sih kok mama saya kayak gini loh? Tuhan kok mau apa sih, saya mau sekolah aja susah banget. Saya ngeliat orang lain kayak gampang gitu. Apa sih yang mau Tuhan mau dari hidup saya? Untuk tahu kau harus datang sama yang nyiptain kau. Kalau handphonemu Samsung rusak, bawanya kemana? Service center. Ya bisa ke service center yang lain ya. Ke Bang Toib juga bisa ke Koawi, di Roximas, nggak tahu siapa itu, gue ngarang aja. Tapi lebih aman datangnya ke Samsung Center, bener kan? Ya arti kalau engkau tahu bahwa engkau mulai sakit, kau mulai rusak, kau harus datangnya sama yang menciptakan engkau, yaitu Tuhan. Manual booknya apa? Alkitab dan lain-lain. Ya yang isinya firman Tuhan ya, bukan WhatsApp ya, atau TikTok ya teman-teman ya. Percuma kau lagi, gue lagi galau nih, gue buka di TikTok search. Kata-kata hari ini yang menguatkan, percuma. Itu cuma kasih makan egomu, tapi rohmu enggak. Karena itu hari ini teman-teman, datanglah kepada kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kau ada di tempat yang tepat. Di gereja, hari ini tempat yang terbaik, datang Komsel. Komsel kalian keren loh. Saya tadi tuh dibawa dulu di SADR, pas duduk saya kayak tergerak hati saya. Naik ke atas Daniel, naik ke atas. Dan kamu akan diberkati Tuhan. Wah saya langsung bilang sayang kita harus naik ke atas. Tuhan bilang sama hati saya, ini agak lebay dikit sebenarnya. Saya naik ke atas, saya lagi lihat pembahasan kalian. Saya kepikiran ada yang mau jadi pramugari, saya nanya teman saya. Cara masuk pramugari apa ya? Gitu kan. Saya tanya, belum dibalas sama dia, kelewatan emang nih orang. Gitu, saya tanya, teman saya ada 2 yang pramugari teman-teman, terus saya tanya, harus kuliah ini kah?
Harus ini, bener saya tanya nanti kalau dia jawab saya kasih tahu kamu jawabannya. Ya kalau dia balas ya, namanya juga pramugari. Terus ya dia lagi terbang mungkin gitu kan ya. Saya ngelihat orang nanya, dan saya blessed banget, saya diberkati gitu kan. Nah kalian udah bener, datang sama ke gereja cari Tuhan. Coming to the truth. Yang terakhir, yang keempat. Gue mau kasih tahu sesuatu tuh, gue lupa kasih gambarnya lupa gue ganti tuh. Sosokan aku terus gunung. Mungkin lu nanya kenapa gunung? Jawabannya walaupun gunung itu tak berpindah ngarang. Tuh lupa gue ganti. Oke, yang keempat rilis. Yang pertama apa? Realize. Yang kedua wake up. Yang ketiga coming to the truth. Yang keempat rilis, jangan disimpan lagi. Artinya lepaskan sisi gelapmu, firman Tuhan ngomong ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh, loh kok tiba-tiba masuk ke mabuk oleh anggur, gak nyambung nih kok. Ntar gue selesaiin. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah banyak orang akhirnya untuk menutupi sisi gelap dia, akhirnya mereka lebih milih untuk mabuk oleh anggur. Nah kenapa? Ketika dia mabuk oleh anggur, dia gak bisa kontrol hidupnya. Ketika dia mulai mabuk sama anggur, dia mulai gak bisa menguasai dirinya. Akhirnya udah rilis aja untuk sebagai bahan untuk melampiaskan apa yang dia rasakan. Mungkin gak anggur hari ini yang kalian lampiaskan. Mungkin kau lampiaskan dengan hal-hal yang dosa, ke tempat dugem, pergaulan yang buruk, sampai mungkin kau adiksi dengan obat-obatan terlarang. Nah, melepaskan sisi gelap bukan dengan cara kau cari pelampiasan yang akhirnya membawa engkau masuk ke dosa. Ngerti sampai sini? Untuk melepasin sisi gelap bukan larinya kayaknya gue harus sebat dulu deh. Biar lepas sama asap terbang gitu. Bukan. Untuk bisa ngelepasin, untuk bisa saya melepaskan, bukan berarti kau harus arahnya ke arah yang dosa yang akhirnya membawa engkau menuju ke dalam dosa dan hawa nafsu dan hidup di dalam dosa teman-teman. Karena itu ketika kau mau melepaskan, carilah kegiatan yang lain. Contoh, bukan gaul sama orang-orang yang toksik juga, bukan. Wah gue lagi sakit hati, gue gaul sama orang yang sakit hati juga deh. Di mana 2-3 orang berkumpul, sakit hati bertemu, hadir di situ gitu. Rilis, lepasin sisi gelapmu, udah sadar datang sama Tuhan, lepasin. Ketika kau mulai, gimana ya caranya gue harus cari kesibukan, baca buku ke, main padel ke, main kelereng ke, ya kan, yang lain olahraga ke, main bola ke, futsal, cari temen ke yang lain. Mulai jangan kasih makan lagi sisi gelapmu. Mulai lakukan yang lain. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, janganlah kamu melampiaskan sisi gelapmu itu pada hal-hal yang akhirnya membawa engkau menuju dosa. Mulai salah satunya adalah mengisi untuk menghilangkan sisi gelap itu dengan pelayanan. Sorry aku ngomong ini, mungkin ini salah satu hal yang aku bersyukur aku ditangkap sama Tuhan dari pelayanan. Nonton podcastnya, asik. Enggak, jangan tonton ya. Jangan tonton tuh saya ganti tuh podcastnya. Enggak, justru kalau kalian tanya kok kenapa awal puasa lu pelayanan tuh kenapa sih? Orang pada pikir kan, tiba-tiba kok Daniel lagi retret, panggil Daniel kamu harus pelayanan. Enggak, karena gue gak suka di rumah. Awal gue masuk pelayanan karena gue benci di rumah. Gue pilih di gereja, karena di gereja orang gak judging gue. Karena di gereja mama papa gue gak bisa mukul gue. Di gereja gue masih dikasih makan yang enak. Kalau di rumah gue dikasih nasi basi, di gereja gue dapat hokben. Dan akhirnya gue di gereja dari pagi sampai malam teman-teman. Di salah satu gereja yang kalian tahu mungkin dulu. Dari pagi sampai malam saya di gereja. Bukan karena rajin, bukan. Saya menyadari bahwa itu gak benar motivasinya. Tapi izinkan saya untuk ngomong, puji Tuhan saya di gereja. Lebih baik saya main Mobile Legends sekalian di gereja gitu. Daripada saya nongkrong sama abang-abang sambil ngerokok gitu teman-teman. Gue duduk karena gue capek. Nah teman-teman. Ya jujur gitu, kadang-kadang gue gak nyaman di rumah. Gue gak nyaman, sekarang gue malah seneng banget di rumah. Karena usia semakin tua. Enggak, dulu gue gak nyaman di rumah. Gue gak seneng. Masa hidup gue tuh kelam banget teman-teman. Gue gak enak di rumah, jadi akhirnya gue pilih di pelayanan. Di pelayanan gue seneng ketemu teman-teman yang lain. Ya senang muji Tuhan, wah lompat-lompatan, wah nyanyi dan lain-lain gitu. Akhirnya gue pulang gitu, ini hal yang salah. Tapi pelan-pelan dari hal yang salah itu Tuhan perbaikin. Sampai akhirnya
saya memutuskan untuk jadi pendeta. Itu panjang tuh. Di podcast saya ada tuh. Nah spillnya tuh. Pasti nonton kocak kan. Tiba-tiba kok Daniel ada di pinggir empang. Pokoknya kocak deh, pokoknya parah deh pokoknya. Itu yang bawa saya perjalanan rohani saya teman-teman. Itu hidup yang saya jalanin teman-teman. Dan Tuhan punya cara lain untuk teman-teman di tempat ini. Jadi jangan nyerah hari ini. Jangan takut hari ini. Gak apa-apa. It's okay, kau punya sisi gelap. Hari ini lepasin yuk. Ampunin orang tua kamu. Mulai tahu, di sini sisi gelapnya. Mulai terima dia. Terima orang tuamu. Ampunin dia pelan-pelan walaupun sakit banget, susah banget ngampuninnya. Kenapa? Karena gini teman-teman. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menghapus sisi gelap yang salah pada kita, bukan untuk supaya orang lain tuh diampunin. Tapi buat dirimu sendiri. Ini dirimu loh. Kalau kamu gak selesaiin ini, kamu akan terus-terusan kayak gini teman-teman. Kamu bahkan takut nikah. Nanti nikah pun kamu akan sama kayak orang yang kamu benci. Apa yang kamu, teman-teman, ya mau ketok-ketok juga percuma loh. Dan gak ngefek, percayalah dalam nama Yesus pun gak apa-apa. Tapi kalau gak diselesain percuma, gak apa-apa ketok-ketok aja. Gitu, sakit. Percuma kalau gak diselesain kau akan ngelakuin yang sama kayak gitu. Beneran deh, seriusan. Kau akan ngelakuin apa yang sama dilakukan sama orang yang kamu gak suka. Karena di hati kamu ada kecewa nih, ada dendam. Dia simpen. Teman-teman kalau ngomong, ya orang tuamu itu sudah di titik update terbaiknya mereka, udah sampai di situ aja. Kenapa teman-teman kok ngomong, kok gue kalau marah sama papa bisa lebih marah pada gue. Punya harga diri teman-teman. Harga diri orang tua itu pride-nya tinggi banget. Sekarang lu bisa ngomong, harga diri tinggi, harga diri berapa sih harganya? Nanti kalau lu udah tua, lu rasain sendiri. Dan saya pernah sampai di titik itu. Mulai ada rohani nih, misalnya Jizer ketemu nih, nggak negor nih. Mulai kadang-kadang kayak, songong banget nih orang negor sama yang lebih tua. Tuh buru-buru berubah tuh. Kenapa gue mikir kayak gitu ya? Sampai di titik akhirnya gue tahan, gue sadar begini. Selalu ada, dulu gue tuh selalu center diri gue. Wah gue semua. Terus tiba-tiba gue bukan siapa-siapa gitu kan. Terus gue mulai ngomong, emang lu bisa apa sih tanpa gue? Tapi ternyata bisa lo tanpa lu, emang lu siapa? Itu butuh kebesaran hati untuk bisa nerima. Sama kayak teman-teman, kalau engkau terus simpen sisi gelapmu itu, yang kau lakukan adalah selalu persis sama apa yang kau takutkan. Percaya deh. Nanti jangan, makanya saya bilang orang tuamu dibentuk juga dari itu, makanya hari ini dari kamu harus putus teman-teman. Biar anak kamu gak kayak gitu. Ada anak, nih ya, gue ceritain satu kasus nih. Ada anak, parenting sekarang itu dilarang untuk bentak anak. Ya ahli-ahli parenting, saya bukan ahli parenting. Tapi saya ketemu dengan satu anak yang orang tuanya berusaha, anaknya kelas 3 SD. Karena saya ngajar kelas 3 SD. Orang tuanya tuh berusaha untuk kayak gini. Kalau anaknya salah atau apapun dia cuma nanya, menurut kamu apa yang salah? Menurut kamu gimana kayak gini? Menurut kamu gini, maksudnya baik ya, dia nanya anaknya maunya apa gitu untuk dia ngomong baik gitu ya. Di sekolah kalau salah, kamu tahu ini salah, emang kenapa saya kok salah? Setiap guru yang ngomong dibalasin tuh, saya langsung ngomong gini, ini pasti ini orang tuanya punya pola didik nih, dia takut, dia gak mau otoriter, anak seumuran 3 SD dia berusaha untuk supaya bisa komunikasi dengan cara kayak gitu. Menurut kamu bagaimana? Saya belum punya anak, tapi ngelihat kayak gini di sekolah saya langsung kayak, oke. Akhirnya saya tanya sama mamanya, gimana teman kan kebetulan, lu anak lu gini di rumah pernah dimarahin gak? Gua yang marah, suami gua kagak. Maksudnya, iya kalau dia salah suami gua kan ngomong, gimana kamu begini, gini. Kamu tahu gak kamu salahnya apa? Kamu tahu gak begini. Menurut kamu, jadi dia laku kayak gitu. Jadi gue bilang kayak gini. Anak golden age sampai SD, lu harus kasih tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena mereka belum ngerti. Tapi udah SMP kayak lu tiba-tiba Gisel dimarahin mamanya, pasti dia ngelawan. Karena dia tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi bangunnya tuh dari kecil. Nah dari kecil kalau udah salah pola asuh, sampai gede dia akan salah. Masa emasnya itu di kelas 1 SD, 2, 3, 4 masih oke. Mulai 5, 6 udah mulai punya pola pikir sendiri. Makanya sekarang kan ngomong, bawel papa tahu apa sih tentang gue? Dulu lu gak tahu apa-apa. Karena pola pikir lu berkembang.
Dan pola pikir kalian berkembang, papa kalian sudah sampai di situ. Saya punya kenalan, artis, seriusan. Beneran, ini beneran. Terus tiba-tiba gini, Nil gue pinjem charger lu dong, iPhone kan? Iya, gue jawab, Lightning atau Type-C? Gak tahu gue, coba lu lihat sendiri. Umur dia udah sekitar 47-48. Dari situ gue tahu, oh udah gak update nih. Sekalipun dia pakai iPhone, udah gak update. Dia yang suka masak-masak dan galak. Nah, sebutin, termasuk gitu. Seriusan? Gak ngerti? Oh gak tahu gue, cobalah itu apa. Ya itu Type-C, itu Lightning nih gue sama kayak lo. Udah update, udah segitu, udah segitu. Udah susah berkembang lagi. Nah kalian tuh terus berkembang tuh. Terus berkembang tuh. Nanti kalian ada masanya anak kalian yang ngomong, mama kudet banget sih ma. Mama gak tahu Instagram zaman X berapa gitu. Nanti akan sama polanya terus. Makanya ya itu. Kalian harus dari pola asuh, kalian harus mulai belajar hari ini dari muda. Hapus, rilis, mulai ampunin orang tua. Dari sekarang pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja. Lepaskan, salah ya? Lupakanlah, maaf. Pelan-pelan aja. Tapi serahkan pada yang sesungguhnya pada Tuhan. Saya undang pemain musik silakan. Nah teman-teman next. Nah teman-teman ingat gak kisah ini? Ini adalah Yesus ketika berdoa di taman Getsemani. Bahkan keringatnya mengeluarkan darah. Ya. Di dalam kondisi sebagai manusia Yesus benar-benar di titik ketakutan yang begitu hebat. Mungkin teman-teman ngomong kayak gini, lah tapi kan dia Tuhan. Hey, dia manusia sejati. Rasa takut dia datang sama Tuhan sampai akhirnya dia bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biar kehendakmu saja yang jadi. Yesus pun merasakan ketakutan yang demikian yang luar biasa. Ketakutan yang begitu luar biasa sebagai manusia. Sampai para ahli itu ngomong kalau manusia sampai darahnya bercampur dengan keringat itu adalah titik stres level yang begitu sangat tinggi dan biasanya manusia biasa pasti mati. Pasti mati. Karena itu titiknya udah pecah pembuluh darahnya. Di titik yang sedemikian rupa Yesus datang sama Tuhan, sama Bapaknya. Dia tahu, teman-teman bisa bayangin kalau jadi Yesus gitu, lo bisa mikir gitu. Gue mati buat orang yang gue gak kenal, gue gak tahu nih gue diapain nih. Gue harus dicambuk dengan sedemikian rupa. Siapa yang berani? Ada yang mau dicambuk buat Jezreel? Sesohibnya lu sama Jezreel, gue mikir kalau harus mati buat dia. Bukan cuma dicambuk, disalib, dipaku tangannya teman-teman, bayangin gak sih? Yesus tuh melawan ketakutannya sampai dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan dia melewati kehendak Bapaknya yang sedemikian menyakitkan untuk dirimu dan hidup. So, datang sama Tuhan, bawa sama Tuhan. Tuhan ini dendam gue, ini sakit hati gue sama orang tua. Gue benci banget sama mama gue, gue benci banget sama papa gue. Gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Gue lihat mereka, gue benci sama papa gue karena papa gue mungkin orang yang males. Gak bisa. Aduh, parah banget deh. Bahkan kalau perlu nih, Tuhan gue cari suami, cari istri yang gak kayak papa mama gue. Padahal seorang anak tuh, orang tua kebanggaan orang tua udah kayak gini. Nanti kalau gue punya pasangan gue pengen kayak papa, gue pengen kayak mama. Orang tua tuh seneng gitu ngeliatnya, wah lu nyari orang tua yang kayak gue ya. Gue gak sempurna. Tapi seringkali kalau kita gak bawa sama Tuhan, kita gak mau mulai bawa sama Tuhan, kau akan terus hidup di dalam ketakutan dan area kegelapanmu. Kalau kau gak mulai buka, kalau nggak mulai tunjukin, kau akan terus hidup seperti ini teman-teman. Dan percayalah, kau gak akan pernah bisa lepas. Next, manusia yang berdosa, tapi Yesus yang menderita. Manusia yang gak setia, tapi Yesus tetap setia. Saat ini orang yang mengecewakan engkau, it's okay. Yesus pun gak pernah ngecewain engkau. Mungkin kau ngomong hari ini kok, mungkin saat ini mungkin keluarga lu lagi fine-fine aja, tapi ada sesuatu yang di dalam diri lu yang lu kesepian, lu loneliness, lu ngerasa gak kuat ngadepin sesuatu, bawa sama Tuhan. Bawa sama Tuhan. Bawa sama Tuhan dan putuskan rantai itu sampai di kamu.
jangan bawa ke anak-anakmu nanti. Dan ketahuilah saat engkau udah melepaskan, engkau gak perlu takut jalan. Karena nanti Tuhan akan membimbing engkau ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Membawa engkau mengangkat tinggi tepat pada waktunya. Mungkin hari ini belum diangkat, engkau masih di titik rendah tapi kau gak sadar. Mungkin tadinya kau di sini. Pelan-pelan Tuhan bawa ke sini. Pelan-pelan dia bawa ke sini. Pelan-pelan dia bawa ke sini. Pelan-pelan dia bawa ke atas. Semuanya pakai waktu. Tapi kalau engkau terikat, engkau gak akan pernah naik, kau akan terus turun. Kau akan terus, bahkan kau bisa depresi, engkau bisa mati. Itu yang bahaya. Kenapa orang banyak bunuh diri? Stres, depresi. Mungkin kita ngomong, alah depresi. Segitu lemahnya lu. Buat kita yang baik-baik aja segitu lemahnya. Buat dia enggak teman-teman. Buat dia enggak. Kita cuma bisa ngeliat, cemen lu. Gitu doang masa lu bunuh diri. Buat kita ngomong gitu, tapi buat dia enggak. Kita punya tingkat yang berbeda-beda setiap orang teman-teman. Tapi Tuhan mengasihi orang itu, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kamu dengan semangat, dengan sangat. Orang gak ngerti kamu kayak apa, tapi Tuhan ngerti kamu kayak apa. Dan hari ini kalau engkau percaya, Tuhan sanggup menolongmu, boleh kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau datang sama Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dadamu hari ini. Rasa sesak di dada. Ingat ini baik-baik teman-teman. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, katakan tetap percaya. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam, ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal kau di sampingku Tuhan. Walaupun masalahku masih ada hari ini, masalahku masih ada, tetap percaya, katakan tetap percaya. Kau yang pegang kuasa. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan walaupun gunungku tak berpindah. Sama-sama katakan, walaupun gunung itu tetap percaya. Yes, kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam, kata Daud, tak mengapa, karena Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu Tuhan, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sama-sama yuk katakan, walaupun gunung. Mungkin hari kau sudah berdoa sama Tuhan. Kau udah doa 5 tahun, 10 tahun mungkin. Tapi gunung itu, masalah itu gak pernah pindah dari hidupmu. Bahkan mungkin hari kau di dalam lembah kelam. Hari ini ketahuilah bahwa Tuhan gak pernah ninggalin engkau. Walaupun masalahku masih ada.
takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Teman-teman, aku tergerak sore hari ini. Aku tergerak sore hari ini. Tuhan sayang sama engkau hari ini, teman-teman. Saya minta kesediaan kau untuk tutup mata hari ini. Kecuali kakak-kakak rohani tetap buka mata. Tapi kau tutup mata hari ini, gak usah lihat kanan kirimu hari ini. Kalau hari ini kau mulai menyadari ada titik gelap, ada monster dalam dirimu. Apapun itu, dan kau mau lepas hari ini, tutup matamu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di atas hatimu, dan saya mau berdoa, saya mau suruh kakak-kakak doa buat kamu. Gak usah malu, gak usah malu, gak usah malu, gak usah malu. Saya tahu di sini masih ada yang dendam sama orang tuanya, saya tahu hari ini kau kecewa. Saya tahu ada di sini yang punya kepahitan begitu dalam hatimu. Kau lagi berusaha nutupin itu, tapi hari ini kau dengar firman ini dan kau mau lepasin itu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di atas hatimu, yuk. Gak usah malu, gak usah takut, kita punya masa gelap kok. Gak usah takut. Siapapun kau hari ini, yuk. Yuk, angkat tanganmu, biarkan kakak-kakak doa buat engkau hari ini. Kalau kau mau mengampuni orang tuamu hari ini, kau mau mengampuni orang yang bersalah sama engkau, gak usah malu. Angkat tangan kananmu dan saya biarkan kakak-kakak boleh doain. Kalau engkau malu hari ini, gak apa-apa. Di tempat kau berdiri saat ini, silakan kau berdoa sama Tuhan. Doa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Yuk gak usah malu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau lepasin ini. Tuhan, aku mau lepasin ini Tuhan. Aku gak mau terus Tuhan, aku gak mau terus Tuhan. Aku mau lepasin ini Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Aku mau lepasin ini Tuhan. Aku mau lepasin hari ini Tuhan. Silakan berdoa. Gak usah malu. Mungkin kau yang di belakang mau maju yuk, gak apa-apa, gak apa-apa. Biarkan kakak rohani doakan kakak rohani, doakan teman-teman, adik-adikmu di sini. Yuk, peluk mereka. Dan biarlah Tuhan yang sendiri yang merubah, Tuhan yang melepaskan segala sesuatu. Gak usah malu. Semua kita punya sisi gelap. Semua kita punya sesuatu yang mau dilepaskan hari ini. Gak usah takut. Ketika kau mau terbuka, kau akan terbebas. Kau akan bertumbuh bersama-sama. Doa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Rabba Shakara Lama Sankara Lama Yara Lama Shakira Lama Sadara. Shikara Lama Shakara Lama Takara Lama Shikara Lama Shakira Lama Sadara. Yara Lama Shakira Lama Takara Lama Shikara Lama Rashe. Yara Lama She. Ora Shera La Barakara Lama She. Oh Tuhan melihat hati kami hari ini Tuhan. Tuhan melihat hati kami hari ini Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan segala sesuatu yang mengikat di hati kami Tuhan. Ya ralaba syekara lama takara lama sara lama kara lama ya ralaba. Ora syera kara lama syekara lama. Segala dendam, kepahitan hari ini aku ikat kuasanya. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Kau gak berkuasa di tempat ini. Segala dendam, amarah, kekecewaan, apapun hari ini, aku ikat kuasanya, aku hancurkan dalam nama Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada pemulihan terjadi di tempat ini. Ada pemulihan terjadi di tempat ini. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Ora lama ora la kara lama sakara lama yara lamor. Ada kemenangan terjadi di tempat ini.
Ada pembebasan terjadi di tempat ini. Oh Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Jesus. Puji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Biarin kakak-kakak masih doain kau saat ini. Tetap dalam hadirat Tuhan teman-teman. Apa yang menjadi isi hatimu katakan sama Tuhan sore hari ini. Gak usah takut, bahkan masa depanmu Tuhan yang pegang. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pegang kendali malam hari ini. Tuhan sendiri yang melepaskan engkau malam hari ini, gak usah takut. Tuhan sendiri hari ini memegang tanganmu. Bahkan kalau kau mau menangis sama Tuhan, gak apa-apa, nangis saja. It's okay. It's okay. Tuhan sayang sama engkau. Tuhan sayang sama engkau. Tuhan sayang sama engkau. Ketahuilah satu hal, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan begitu mengasihimu. Dia begitu mencintaimu kalau darahnya dia berikan. Masakan Tuhan tidak berikan masa depan dalam hidupmu. Hari ini Tuhan pun sayang sama engkau. Dan biar Tuhan yang melepaskan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk kakak-kakak kalau masih tergerak untuk doain adik-adiknya gak apa-apa doain. Dia adik-adikmu. Kita keluarga dalam Tuhan. Kita mau sama-sama terbangun hari ini. Kita mau sama-sama membangun hari ini untuk lebih baik lagi. Kalau ada yang Tuhan taruh di pikiranmu hari ini, Tuhan mau mengampuni, Tuhan ingin kau mengampuni orang tersebut, mari ampuni dia. Mulai ampuni dia. Mulai dari sekarang saat ini aja. Tuhan aku gak sanggup ngampunin orang tuaku, aku gak sanggup ngampuni orang yang salah sama aku. Aku begitu sakit hari ini Tuhan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan mengenal, Tuhan tahu, Tuhan sayang sama engkau. Maka kau ada hari ini di tempat ini. Karena Tuhan mau engkau gak terus hidup di dalam dosa. Tuhan mau kau gak hidup terus di dalam kutuk. Tuhan gak mau kau hidup dalam kepahitan terus. Tuhan gak mau engkau terus terikat hari ini. Tuhan mau kau lepas hari ini. Hari ini kau yang sudah terlepas. Mari bangun, realize, coming to the truth and release. Lepasin semuanya. Lepasin semuanya. Kalau mulai ada benci, mulai ngomong aku mau lepasin benci ini. Kalau orang tuamu mulai nyakitin engkau bilang Tuhan aku mau mengampuni orang tuaku. Semakin kau disakiti Tuhan aku mau mengampuni orang tuaku. Aku mau mengampuni papaku, aku mengampuni mamaku. Semakin kau disakitin aku mau mengampuni mereka. Aku mengampuni mereka. Aku bawa pada Tuhan hari ini. Aku mau ngampunin orang yang salah sama kau disakitin. Terus ngomong aku mau mengampuni dia. Kau dikecewakan aku terus mengampuni dia. Aku gak mau kutuk orang-orang yang di sampingku. Aku mau melepaskan berkat. Aku gak mau mengotori mulutku. Aku gak mau mengotori pikiranku. Aku gak mau mengotori tangan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah didoakan boleh angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bapak aku menyerahkan setiap adik-adik hamba di tempat ini. Kau sayang mereka. Kau begitu mencintai mereka. Gak ada yang lebih cinta sama mereka selain Engkau Tuhan. Gak ada yang lebih sayang sama mereka selain Engkau Tuhan. Karena itu aku percaya Tuhan. Aku percaya. Mereka aman dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan terus memproses hidup kami. Seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkan kami kuat di dalam proses yang Tuhan izinkan hari ini. Biarkan kami bisa menerima dengan percaya bahwa ada rancangan yang indah di dalam hidup kami dan Tuhan sedang mengerjakan sekalipun mungkin kami lihat Tuhan gak ngakuin apa-apa tapi kami tahu Tuhan terus bekerja sekalipun kami ada di ruangan silence saat ini kami tahu bahwa Tuhan gak pernah diam. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami mengambil suatu komitmen untuk hidup terus segambar serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa.
maka kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami telah menang, kami telah bebas. Kami begitu dikasihi Tuhan. Semua yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Hapus air matanya. Iya, silakan duduk. Oke. Terima kasih Ko Daniel untuk firman hari ini, sungguh sangat memberkati. Oke, selanjutnya kita akan persiapan untuk persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan lewat Ko Daniel Tuhan. Untuk firman-Nya hari ini ya Tuhan, Kau yang berkati Ko Daniel, Kau yang berkati kesehatannya, pelayanannya, semua yang dia kerjakan juga ya Tuhan. Supaya Ko Daniel juga bisa menjadi berkat untuk anak-anak muda lainnya dimanapun dia berada ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau yang berkati persembahan kami ya Tuhan, berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selanjutnya boleh. Shalom semuanya. Ya, sambil persembahan diedarkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama terima kasih banyak Ko Daniel Darmawan untuk firman yang sudah diberikan. Ingat ya teman-teman, 4 hal tadi untuk menghilangkan the dark side. Yoi. Apa aja? Realize, wake up. Apa lagi? Ayo. Realize, wake up. 3 lagi. Coming to the truth. Gimana bahasa Inggrisnya? Pokoknya datang pada kebenaran ya. Lalu yang keempat apa? Release. Dirilis gitu ya. Ingat teman-teman 4 hal itu tuh ya. Karena masing-masing kita punya sisi jahat masing-masing. Tapi itu bukan buat dipelihara ya kok ya. Sisi jahat itu bukan buat dipelihara, makanya hari ini di poin keempat kan kita harus merilis. Sekali lagi terima kasih banyak Ko Daniel untuk firman Tuhannya sangat diberkati. Dan teman-teman pengumumannya adalah minggu depan kita akan ibadah seperti biasa dan kita akan komsel di jam 1. Yeay. Seperti tadi kita akan komsel jam 1 dan minggu depan tuh kita udah masuk November, gak terasa teman-teman. Kayaknya November itu kita ada minggu kelima juga ya. Minggu kelima kita ada fellowship, lalu gak terasa minggu kedua atau ketiganya kita bakal ngerayain Natal teman-teman. Natal udah deket ya. Nah di Natalnya itu akan ada beberapa hal dan pastinya nanti bakal minta bantuan teman-teman yang lain juga ya Ci. Nanti dalam waktu dekat teman-teman bakal dikontak sama Civi atau Ko Berni. Dimintain tolong untuk kita mempersiapkan Natal bareng-bareng. Oke, itu aja teman-teman pengumuman hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Teman-teman kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan yang sudah kita bawa. Dan kita juga sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita dan sebelum kita tutup ibadah kita mau bareng-bareng teman-teman berdoa syafaat teman-teman. Kita mendoakan hal-hal yang mungkin ada di dalam hati kita, ganjalan apapun itu yang mau kita doakan silakan doakan. Dan ya mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hikmat, berkat dan anugerah daripada Tuhan ya Bapa sehingga kami ya Bapa boleh menyelesaikan ibadah ini ya Bapa tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan buat kami membuka lagi pikiran kami ya Bapa bahwa di dalam diri kami mesti akui ya Bapa begitu banyak hal kotor ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami tahu satu hal bahwa hal kotor itu bukan untuk kami pelihara tetapi untuk kami lepaskan Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan kami minta tolong ya Bapa. Bantulah kami anak-anak muda ini ya Bapa untuk melepaskan segala ikatan-ikatan kotor itu ya Tuhan. Kuasa-kuasa gelap itu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami pun hati kecil kami ya Bapa berteriak minta tolong Tuhan. Lepaskan kami dari penjara ini ya Bapa. Dan biarlah kami ya Tuhan hidup bebas di dalam
Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ya Bapak. Tapi sebelum pulang ya Tuhan, kami mau berdoa terutama ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Bapak. Tuhan, kiranya berkat-Mu ya Bapak melimpah atas negara kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapak, Indonesia ya Tuhan semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Indonesia ya Tuhan ada dalam kemuliaan-Mu ya Bapak. Dan kiranya ya Bapak Indonesia ya Tuhan semakin banyak mulut mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati ya Bapak pimpinan bangsa kami ya Tuhan. Dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan. Kiranya ya Bapak hikmat dan berkat maripat segala sesuatunya ya Tuhan. Tuhan limpahkan ya Bapak untuk pimpinan kami ya Bapak. Sehingga mereka mampu membawa kami ya Tuhan. Membawa Indonesia ya Bapak semakin hari semakin maju lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada ya Tuhan di bangsa ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapak gereja-gereja yang ada ya Tuhan bisa bersatu ya Bapak. Gereja-gereja yang ada ya Bapak memiliki satu visi, satu misi ya Tuhan. Yaitu memberitakan nama-Mu saja ya Tuhan. Menjadi gambaran suratan terbuka ya Tuhan. Dimanapun gereja-gereja itu ada ya Bapak. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa untuk GBI Sungai Yordan Roksimas ya Bapak. Dan tentunya kami berdoa ya Tuhan untuk GBI Sungai Yordan Roksimas ini ya Bapak. Pimpinan terendah ya sampai yang tertinggi ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ya Bapak gembala, para kadif ya Bapak, para koordinator Tuhan yang memberkati Tuhan yang menuntun ya Bapak. Supaya kami ya Bapak berjalan di dalam visi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk generasi muda yang ada ya Bapak dari sekolah minggu, teens dan youth ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan generasi muda ini ya Bapak. Dan untuk umum juga ya Tuhan Engkau memberkati ya Bapak. Sehingga ya Tuhan orang-orang yang ada di dalamnya di GBI Sungai Yordan ini ya Bapak memiliki hati yang sudah pulih ya Tuhan. Hati yang dipulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk visi misi yang Tuhan sudah tanamkan pada gembala kami. Bahwa gereja ini adalah gereja sahabat keluarga ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Bapak. Kiranya ya Tuhan keluarga-keluarga yang ada di gereja kami ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan setiap keluarga yang ada ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak. Kami bersatu hati ya Tuhan. Tuhan kiranya setiap anak-anak muda di tempat ini ya Bapak bisa mengalami kasih di dalam keluarga ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan pulih terjadi ya Tuhan. Pemulihan terjadi atas keluarga kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang ke tempat ini ya Bapak dengan mungkin kami membawa ya Tuhan polemik ya Tuhan, mungkin kami membawa hati yang kepahitan ya Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tapi Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh nyangkut di gereja ini ya Tuhan dan kami boleh bertumbuh. Kiranya Bapak melalui kami di tempat ini ya Tuhan keluarga kami dapat pulih ya Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya Tuhan kami minta satu hal Tuhan pemulihan bagi keluarga kami ya Tuhan. Gereja sahabat keluarga sehingga ya Tuhan gereja ini ya Bapak melalui gereja ini ya Tuhan pemulihan terjadi ya Bapak. Dimulai dari keluarga setiap jemaat yang ada ya Tuhan menular ya Tuhan ke keluarga-keluarga berikutnya ya Bapak, keluarga-keluarga tetangga tempat di mana kami berada ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Makasih banyak ya Roh Kudus, sekali lagi ya Bapak kami bawa doa kami di dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Dan kami akan menutup doa kami dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kiranya kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Ada teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.